di kelas ini, dan tidak ketinggalan pula teman-teman seperjuangan yang kami cintai. Apa iya? Bohong itu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berjuta-juta umat yang ingin berjuang kita jadi masyarakat. Amin. Semoga berjalan bersama kepada kita dan bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami selaku MC akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan. Yang kedua, presentasi yang akan dibawakan oleh presentator. Yang ketiga sinopsis. Yang keempat pengarahan yang akan disampaikan oleh Pak Sis Dharma Wirabasita. Yang kelima ada penutup atau doa. Baiklah, langsung saja ke penjelasan pertama yang akan dibawakan oleh Jihan dan waktu dan tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentator pertama di kelompok kedua ini akan menjelaskan tentang pengertian bioteknologi. Apa sih pengertian bioteknologi? Ada tahu? Kamu nanya. Adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Contohnya seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain. Adapun produksi dari makhluk hidup yang prosesnya menghasilkan darah dan jasa. Contohnya seperti insulin dan alkohol dan lain-lain. Bioteknologi digunakan untuk pengembangan organisme dan mikroorganisme. Organisme itu yang menghasilkan barang dan mikroorganisme itu yang proses pembuatannya. Di sini ada konsep tentang bioteknologi. Bioteknologi terbagi menjadi tiga. Pertama, bioteknologi pertanian. Kedua, bioteknologi pengelolaan aman. Dan ketiga, ada bioteknologi penyerbukan. Bioteknologi pertanian terdiri atas kultur jaringan, pemasaran, teknologi nuklir, pengelolaan lahan pertanian, teknologi hidroponik, dan rekayasa genetika. Adapun penggunaan mikroorganisme pembuatan makanan, contohnya kayak tempe, roti, yogurt, keju, dan protein tunggal. Bioteknologi yang terakhir itu ada bioteknologi peternakan, yaitu hibridisasi, inseminasi buatan, dan rekayasa genetika. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kelompok kami. Terima kasih untuk penjelasannya Mbak Jihan. Baiklah, acara selanjutnya presentator kedua yang akan dibawakan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku presentator kedua dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kultur jaringan. Apa sih kultur jaringan itu? Di sini ada yang tahu? Kultur jaringan artinya membudidayakan. Sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Dengan demikian, kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Jadi singkatnya itu ya, kultur jaringan itu memperbanyak makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Misalnya, ada tanaman bayam. Misalnya, ada tanaman bayam. Ada tanaman bayam yang unggul ya, terus dia tuh kayak di apa sih, dibudidayakan gitu tuh. Lihat tanamannya tuh yang baru tuh kayak ya yang baru tuh ya, sama kayak apa sih, kayak tanaman induknya, jadi dia tuh ngikutin gitu ya. Jadi yang dari awal tuh kayak dibudidayakan biasa masih ada induknya. Gimana teman-teman, udah paham? Itu pokok. Terus untuk jaringan akan lebih besar dan keberhasilannya apabila menggunakan jaringan meristem. Tahu nggak jaringan meristem itu apa? Jaringan meristem adalah jaringan yang terdiri atas sel-sel yang selalu membelah. Intinya tipis, belum mempunyai penataran dari zat peptid. Plasmanya penuh dan vakuolanya kecil. Terus di sini tuh ya, di sini tuh
dibelah. Nah terus kalau misalnya dibelah tuh ya nanti kan dia dibungkain ke tempat kayak mangkuk gitu tuh. Terus ini tuh bisa berlokasi padat ataupun cair. Nah misalnya udah dipindahin, terusnya dia nanti terus dipindahin ke kayak tempat khusus. Terus nanti tuh dia bakal berkembang di dalam wadahnya kan jadi banyak putri. Terusnya tuh di sini bakal dia bakal berakar, terus nantinya berakar, terusnya ada tumbuh kecil-kecil. Nanti kalau misalnya ada tumbuh kecil dipindahin ke tempat yang khusus. Terus kenapa sih kayak terusnya ya teknik tumbuh jaringan sebenarnya sangat sederhana, yaitu suatu sel atau irisan jaringan tanaman yang disebut eksplan secara aspektif besi atau bersih dari hama atau bakteri. Kenapa sih harus dikayak giniin? Karena biar tanamannya sehat. Kurang lebihnya mohon dari saya, mohon maaf presentasi dari saya jika makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Fakati telah Saya presentator bertiga dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengelolaan lahan pertanian. Pengelolaan lahan pertanian. Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan 2 cara. Apakah teman-teman di sini ada yang tahu menggunakan 2 cara? Tidak tahu. Kedua cara tersebut itu menggunakan ekstensifikasi dan intensifikasi. X gitu. Salam nggak tuh? Pakai K ya, bukan Intensifikasi. Apakah teman-teman di sini ada yang tahu ekstensifikasi dan intensifikasi itu apa? Enggak. Jadi supaya teman-teman mudah untuk mengetahui perbedaan itu dengan menggunakan kata awalnya. Kalau misalkan X itu usaha memperluas, Usaha mendapatkan. Usaha melupakan. lahan pertanian. Jadi yang tadinya lahan pertaniannya itu meluas dan luas dapat menggunakan 2 cara dari pengelolaan lahan pertanian. Terus kalau intensifikasi itu meningkatkan kualitas malaikat surga. dan kuantitas Cici. hasil pertanian. Jadi yang tadinya nggak meningkat, jadi meningkat dan berkualitas karena menggunakan panca usaha tani. Ada yang tahu nggak panca usaha tani itu apa? Beda. Jadi panca usaha tani itu yang pertama ada pengolahan tanah. Di sini pengolahan lahan pertanian itu menggunakan tanah yang subur, yang baik, biar hasilnya juga lebih bagus. Jadi kalau misalkan mau cari tanah yang bagus itu dengan cara apa sih namanya kayak dicampur itu dicampur miring, terus apa sih? Terus mengatur pola tanamannya kayak berjarak itu. Kalau misalkan di sininya tanaman, kan di sini tanaman cabai gitu, terus dikasih jarak buat tanaman yang lain jadi berjarak supaya hasilnya itu bagus. Terus yang kedua ada penggunaan bibit unggul. Kalau kita menggunakan bibit unggul, otomatis pengolahan lahan pertanian itu jadi makin kualitas dan berkualitas dan kualitas. Terus yang ketiga ada pemupukan. Pemupukan Gimana tuh PNS? pemupukan adalah mengembalikan unsur hara yang hilang. Jadi kalau misalkan kita menggunakan pupuk, kita harus tahu dosis-dosisnya. Kayak misalkan tanaman ini tuh butuh pupuk seberapa gitu, biar apa sih biar hasilnya juga baik pembuahan
Baiklah, penjelasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Teh Sri Mutiara Ramadhani Wakil Tepat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi makhluk hidup yang memiliki sifat yang berbeda. Rekayasa genetik juga dapat dilakukan dengan menambah, mengurangi, atau menggabungkan dua materi genetika yang berasal dari dua organisme yang berbeda. Organisme hasil dari rekayasa genetika tersebut yang dinamakan dengan organisme transgenik. Di sini apa yang tahu organisme transgenik itu apa? Jadi organisme transgenik ialah hasil penggabungan dua materi genetika yang berasal dari dua organisme yang berbeda. Di bidang pertanian telah banyak dilakukan rekayasa genetik untuk menghasilkan tanaman unggul yang dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada tanaman tomat yang tahan busuk. Buah tomat yang dihasilkan lebih tahan lama sehingga mengurangi kerugian para petani akibat pembusukan dari hasil panen tomat tersebut. Yang kedua juga ada tanaman jagung, kapas, dan kedelai yang tahan terhadap insektisida. Ada yang tahu insektisida itu apa? Insektisida itu adalah zat berbahaya hama yang sering digunakan para petani untuk menyemprot tumbuhannya sehingga terbebas dari hama. Contohnya seperti ada yang tahu? Terima kasih kepada Teh Sri Mutiara atas penjelasannya. Baiklah, penjelasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Teh Aulia Nur Sifau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para audien? Diharap tenang sebentar. Baiklah, saya presentator ke-7 akan menjelaskan tentang bioteknologi pengelolaan pangan. Seperti yang tadi teman-teman saya ceritakan, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Jadi, bioteknologi pengelolaan pangan adalah pemanfaatan makhluk hidup berupa bakteri dan jamur untuk menghasilkan berbagai jenis makanan dan minuman. Ada yang bisa menyebutkan makanan dan minuman yang dibantu oleh bakteri dan jamur?
Yogurt apa yoga? Yogurt itu salah satu produk fermentasi susu yang memanfaatkan bakteri. Ada tahu? Iya, kan udah dikasih tahu. Mana tuh tahu? Belum tahu. Apa? Namanya apa? Jangan lupa lihat di jendela. Jadi itu beberapa contoh makanan yang menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh saya Anis Kurniawan. Guru PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presiden Topik 8 akan menjelaskan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang keju. Apa ada yang tahu tentang keju? Asin, selain asin. Gurih. Jadi keju merupakan bahan yang dibuat dari protein susu. Ada yang tahu nggak proses keju itu kayak gimana? Jadi orang masak keju itu ada 4 poin. Yang pertama, yang pertama, Kelihatan. jadi merebus susu selama 15 menit atau 15 menit atau 30 menit. Kalau misalkan mau rebus susu ya. Itu gimana itu cara buat keju? Ya, rebus keju. Itu cara buat keju. Iya. Gimana? Coba. Kalau ya, kalau pengen teh manis bisa nggak? Enggak. Karena nanti nggak bakal nyatu sama Harus keju. pakai susu. Kalau susu asli bisa nggak? Diberi bakteri Lactobacillus. Ada tahu nggak? Ya, diberi bakteri itu. Yang jahat gitu. Jadi selama ini kita biasa minum bakteri. Jadi dari susu, jadi apa sih? Jadi dari susu. Habis itu jadilah agar-agar susu, kayak agar-agar susu. Terus yang keempat itu ini ya. Sebentar. Jadi air yang keempat itu air susu jadi air susunya dibuang, habis itu agar-agar jadi ambil, jadi kayak keju gitu.
tanpa tanah. Di sini tuh ada yang punya di dalam ruangan, yang di dalam ruangan tuh ternyata itunya lebih panjang daripada yang jadi ini tuh ada kayak ini lebih tumbuh yang di dalam ruangan daripada yang di dalam ruangan. Jadi teknologi hidroponik itu adalah tanaman yang tumbuh tidak pakai media tanah. Dia tumbuhnya itu bisa di dalam botol, bisa di dalam kaleng atau tempat-tempat seperti itu. Kasih. Sekian. Kasih. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Dawian Nursifa dan kawan-kawan yang telah menjelaskan tentang bioteknologi. Baiklah, terima kasih semua yang sudah mengamati presentasi dari kelompok 2 dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bisi atas acara. Bapak ngejeliin yang terakhir ada pengarahan yang dilakukan oleh Tasis dan Novia di Satria Sapiro. Boleh tepuk tangan? Ya. Boleh berdiri di tengah lagi semuanya? Boleh? Berdiri semua lagi dong. Oke. Karena udah ada panikmat jadi saya percepat aja. Yang pertama, menurut saya sih kelompok 1 itu udah, aku bilang nggak ada saingannya. Ternyata wow banget kelompok 2. Mereka ini kalau pemain bola ini udah imbang banget deh. Jadi udah mega bintangnya udah pada keluar semua. Kita lihat kelompok 3 nanti ya seperti apa. Oke, yang pertama saya tadinya bingung, tadinya bingung tentang ada catatan kecil di sini, sarungan, hihihihi. Ternyata bener-bener sarungan loh. Itu maksudnya. Oke, dan seragamnya juga bagus. Ya kan? Ini dari kelompok kesekian dan ternyata akhirnya ada juga yang berseragam, gitu kan. Ini terakhir yang berseragam itu dari tahunnya Eva Hudaifah deh kayaknya terakhir seperti itu. Media presentasinya wow banget juga. Ini loh yang aku maksud. Jadi kalian tidak usah banyak kata, hanya seperti itu dan kalian bawa catatan masing-masing. Inilah media presentasi. Kalau kalian mencatat budang buku terus dialihkan ke media presentasi, itu bukan media presentasi, tapi kalian mengcopy aja buku ke media presentasi. Tapi ini yang dimaksud. Jadi kalian sudah, menurut saya sih sudah menerapkan apa yang saya terapkan seperti itu. Ini kameranya jadi geser-geser lagi. Oke, nggak apa-apa. Ya udah. Yang pertama untuk MC nggak banyak saya komentarin karena ini udah bagus banget dan saya pikir waduh ini benar-benar bersaing banget kelompok 1 sama kelompok 2. Ya kan? Terus MC-nya Jihan sama Sri Mutiara. Suaranya, matanya, kekompakannya dari awal sampai akhir, susunan acaranya dan lain-lain, saya pikir ini udah best banget deh. Jadi ini udah perfect banget. Walaupun di awal-awal banyak senyum dan lain-lain itu nggak masalah. Gitu. Jadi saya udah oke banget. Baik, kita lanjut ke presentator yang pertama, Jihan. Jihan itu suaranya bagus, diawali dengan pertanyaan. Gesturnya bagus, jadi untuk selanjutnya juga bagus. Jadi istilahnya untuk Jihan juga saya nggak banyak catatan karena udah perfect banget seperti itu, udah bagus. Oke. Asifah Fadila. Ya kan? Baiklah, saya akan langsung melanjutkan seperti itu. Itu bagus banget. Jadi antar presentator ada komunikasi yang baik. Dilandasi oleh pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Jedanya bagus, proses jedanya juga bagus, suaranya bagus juga, gestur bagus, senyum dari awal sampai akhir. Ya.
ada salah satu catatan untuk kelompok yang lain atau teman-teman semua. Kelompok ini menggunakan teknik bercerita. Jadi ketika mereka presentasi, mereka tuh luas banget. Luas itu apa sih? Mereka tuh halus banget menuturkan kalimat itu tanpa seperti mereka itu sedang mengajarkan, tapi mereka tuh bercerita. Itu loh. Salah satunya ya istilahnya kelompok ini, ya kan? Salah satu pernah juga deh kayaknya aku pernah bikin meme tentang kalian. Tentang kalian bercerita terus saya bikin kata-kata deh. Nanti lihat deh di YouTube saya ada kamu kayaknya aku bikin meme-nya. Kamu lagi bercerita, aku bikin itu deh. Aku bikin ada lagunya backsound-nya. Kalau nanti aku liatin. Terus bercerita terus jaringan meristem, kata-katanya bagus banget. Terus sekian dari saya. Itu dari Asifa Fadila. Putri Kaila. Teman-teman, ketika teman-teman ada suara-suara yang mengganggu, Putri Kaila ini menerapkan dengan bagus. Ketika Putri Kaila ini suaranya terganggu oleh teman-teman, dia mengembalikan assalamualaikum. Jadi ketika kalian kurang pede assalamualaikum di awal karena suaranya riuh banget, oleh Putri Kaila dibalikin lagi, assalamualaikum itu di awal lagi, sehingga suara itu mereda. Karena pada hari ini saya bikin catatan nih, audiensnya berlebihan banget, jerit-jerit. Saya bikin catatan. Ya, jadi ini tuh kayak kalau menurut saya sih udah kayak tahu nggak sih kalian lihat acaranya di RCTI itu apa sih acara yang la ye. Ya, sudah kayak gitu. Iya, Oke, terus suaranya bagus. Tadi menjelaskan juga tentang ekstensifikasi dan intensifikasi. Tadi setelah dia menuliskan spidol di papan tulis, dia langsung menjelaskan. Bercerita juga, ada juga cerita tentang pengairan yang buruk itu tergantung pada hujan. Itu dengan bahasa yang istilahnya tidak mengajarkan tapi bercerita, itu yang bagus. Menurut saya gitu. Ya, terus Jangan lupa bancus. tapi jangan sampai di akhir ada mungkin cukup sekian, karena kalau mungkin itu ada lagi. Tapi akhir dengan cukup sekian dari saya. Oke? Tapi selebihnya oke. Sukriya. Putri Codet. Sukriya ini dari awal emang godaannya banyak. Senyum dong gitu kan gitu. Terus kata spesies, gestur tubuh itu udah cukup bagus dari awal sampai akhir. Tapi ini yang teman-teman lihat apa dari Sukriya ini? Tergesa-gesa dan jedanya 5-10 detik. Karena menurut saya Sukriya ini under pressure, kena tekanan dari sebelumnya udah bagus nih. Itu selalu ada tekanan untuk pembicara berikutnya. Ketika sudah bagus di awalnya, pembicara berikutnya akan menjadi penuh tekanan, ya kan, under pressure. Jadi benar-benar tertekan sampai jedanya 5-10 detik. Hama jantan. Matanya tidak alami. Mata tidak alami itu seperti apa sih? Mata tidak alami adalah ketika kalian menjelaskan gitu. Itu nggak alami banget. Yang penting lihat audiens, itu nggak alami. Tapi yang lainnya alami. Alami itu lihat aja audiens, kita tatap aja, kita tantang berikutnya. Ya, oke. Tapi bagus kok untuk Sukriya. Sri Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu terhenti kenapa? Karena audiens sangat berisik. Dia berhenti dulu sampai audiens mereda. Setelah mereda dia ngomong lagi. Suara bagus, gestur bagus, pertanyaan-pertanyaan, dan dia selalu memakai gestur jari yang sama. Jadi di sini kita memakai 2 materi. Lalu yang berikutnya, yang pertama, jadi dia tuh benar-benar kayak anak kecil mengajarkan, seorang guru mengajarkan anak kecil. Tapi itu sangat bagus kok, bagus kayak gitu. Ya. Terus juga yang betul, ya betul artinya adalah Sri Mutiara itu menghargai terhadap audiens. Ya betul, karena gini kadang-kadang ada guru yang dia udah dijawab pertanyaan dari gurunya, dia mengabaikan biasa aja. Tapi Sri Mutiara dia mengapresiasi dengan kata ya betul, itu aja udah cukup kok gitu ya. Terus Aulia Nurus Iva kepada audiens, terus dia bercerita seperti yang dijelaskan oleh presentator, suara, gestur, penjelasan setelah menulis dan mata udah oke. Jadi menurut aku Aulia juga ngebanyak catatan, bagus juga. Anis Kurila, baiklah saya akan menjelaskan bla 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 bla, bagus. Bercerita, itu ada tulisan 30-15.
Harusnya apa? 15.30. Ya Nis ya. Jadi jangan salah. Jadi udah lama dia balik lagi gitu, nggak gitu. Jadi kalau mau menulis waktu itu dari angka terkecil sampai terbesar. Tadi ada dikomentarin deh sama teman-teman ya kan. Harusnya 15.30. Gestur oke. Mengulang kata jadi. Jadi saya hitung 5 kali di awal. Terus berikutnya 2 kali. Terus jadinya banyak banget. Jadi siapa ini? Berapa itu Pak jumlahnya? Jumlahnya ada 15 jadi. Jadi lagi saja. Terus jadi ke bawah nih. Tapi menurut saya ini menjadi ibu guru yang menyenangkan sih menurut saya jadi kayak gitu. Oke. Yang terakhir Naila, saya presentator ke-9. Terus dia untuk mengurangi groginya Naila dengan apa coba? Gerakan badan. Yes. Goyang terus teh. Gila, sebenarnya itu lebih bagus lagi kalau sewa ondel-ondel kan ondel gitu. Enggak bercanda bener ini. Terus dari semua kata-katanya dia sih udah komplit juga, suaranya oke, jedanya oke. Terus guru yang menyenangkan juga, matanya juga bermain dan dia selalu menerapkan sapi itu gemuk kayak saya loh gitu kan. Jadi benar-benar jadi Nyadar Pak. ya udah. Terus yang terakhir ada kalimat yang mungkin semua orang presentator nggak sampaikan, yaitu kalimat paham ya. Oke deh, sudah dari saya gitu. Itu kalimat kadang-kadang kita udah ngajarin anak-anaknya paham atau enggak kita nggak tahu, tapi Naila ngomong gitu, paham ya gitu. Itu suatu kalimat. Terus tentang praktek hidroponiknya aku memberikan apresiasi karena ini nggak sehari 2 hari menurut aku persiapan ini ya kan. Dan kenapa saya tetap masuk hari ini karena jam terakhir nggak bisa, karena menurut saya hal-hal seperti ini kalau ini kita gunakan di minggu depan itu nggak mungkin jadi, kemungkinan udah mati. Ngerti kenapa saya majukan sekarang? Waktu istirahat kalian terganggu dan nanti diganti aja jam terakhir kayak gitu. Oke? Terima kasih. Kelompok ini mohon maaf kelompok 1 mengalahkan kelompok 1 nilainya 97 poin. Tapi ada tapinya. Ada tapi 97 poin. Kelompok ini semuanya minus Sukria. Semuanya mendapatkan nilai tambahan 2. Oke, jadi nilai kalian adalah 99 kecuali Sukria 97. Oke, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan? Assalamualaikum. Udah? Udah. Dadah.